Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Dengan penuh semangat dan sukacita, kembali saya menyapa Bapak Ibu Jemaat terkasih. Kembali dalam renungan firman Tuhan yang akan saya bagi dalam 4 renungan. Dan ini renungan yang pertama yang saya beri judul Amarah yang Memulihkan, bagian yang pertama. Dari Markus pasal yang ke-11 ayat 15 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu Jemaat terkasih, kalau kita melihat respon Yesus, sikap Yesus dalam bagian ini, tentunya kita agak heran ya. Seharusnya Yesus yang adalah pribadi yang penuh kasih, penuh dengan pengertian, perhatian. Tetapi kenapa dalam bagian ini Yesus begitu marah? Bahkan sikapnya itu membuat orang sekelilingnya tidak suka. Ya, dia memutarbalikkan meja, membuang seluruh barang. Dan sikapnya sepertinya arogan begitu ya, seperti minta maaf kayak seperti Satpol PP gitu ya. Nah, satu kebenaran firman Tuhan yang ingin kita pikirkan bersama-sama dalam bagian ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus mau agar bait Allah kembali kepada fungsi awalnya. Sekali lagi, Tuhan Yesus mau agar bait Allah kembali kepada fungsi awalnya. Kalau kita merujuk kepada Markus yang ke-11 ayat yang 17, jelas sekali bahwa Yesus mau agar bait Allah ini menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kenyataannya menjadi sarang penyamun. Yesus mau menjadi rumah doa, di mana tempat khusus untuk hal-hal yang suci tentunya. Tempat di mana umat Allah dapat berjumpa dengan Tuhan dalam pengabdian, dalam doa, dan juga tentunya dalam penyembahan. Karena menurut pandangan Yesus, bait Allah sudah berubah fungsi. Ya, menjadi sarang penyamun atau menjadi sarang perampok. Nah, rumah Allah tidak boleh dinajiskan dengan berbagai macam hal. Memang sebenarnya tidak dilarang berjualan di sekitar halaman bait Allah, tetapi mungkin orang-orang yang berjualan di sana menyalahgunakan kesempatan yang diberikan. Mungkin mengambil untung dari hasil jualan mereka, menyusahkan orang-orang yang datang dari jauh untuk beribadah dengan memainkan harga. Sehingga Yesus sangat marah sekali. Inilah alasan kenapa Yesus marah di ayat yang ke-15 dan ke-16. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara kasih, di sisi lain, dalam 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-16, lalu di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, dan Efesus 2 ayat 21-22 berkata bahwa setiap orang percaya ternyata juga adalah bait Allah. Bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya. Tempat kediaman Allah. Luar biasa. Rasul Paulus menganggap bahwa kita, orang percaya, adalah bait Allah. Sehingga artinya apa? Artinya yang ingin saya bagikan kepada kita di pagi hari, mari kita sama-sama merenung kembali. Apakah kehidupan kita yang juga adalah bait Allah sudah berfungsi selayaknya bait Allah? Ya. Artinya dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, apakah kita memelihara kehidupan doa-doa kita? Apakah kita memelihara kehidupan rohani kita dengan pembacaan rutin firman Tuhan setiap hari? Lalu apakah kita juga menjadi orang-orang percaya yang menjadi kasih, ya, memberikan kasih kepada sesama kita. Ya. Kalau mungkin kehidupan rohani kita, kehidupan kita sebagai bait Allah tidak seperti yang Tuhan Yesus harapkan, mungkin ini waktunya bagi kita untuk kembali lagi. Sekali lagi, kembali mengembalikan fungsi awal bait Allah itu yang adalah kehidupan kita. Jemaat terkasih, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa hidup kami yang adalah bait Allah seharusnya berfungsi sebagai bait Allah. Tempat di mana Roh Kudus berada, tempat di mana Roh Kudus bertahta.
Ampuni kami jika mungkin akhir-akhir ini hidupan kami yang adalah bait Allah tidak berfungsi seperti seharusnya sebagai bait Allah. Tapi mulai hari ini kami mulai kembali berkomitmen mengembalikan fungsi kami yang adalah bait Allah seperti fungsi sedia kalanya. Mewarnai kehidupan kami dengan doa, mewarnai kehidupan kami dengan pembacaan firman Tuhan, mewarnai kehidupan kami dengan kasih yang daripada Tuhan. Ini doa kami Bapa, berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap orang-orang yang kami kasihi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.